Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini, Ibu akan memberikan penjelasan mengenai materi kewargaan digital. Adapun tujuan belajarannya, yang pertama yaitu siswa mampu menjelaskan mengenai kewargaan digital dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan mengenai cyberbullying dan cyber harassment dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu menjelaskan penggunaan internet dengan aman dan beretika dengan tepat. Di zaman digital ini, kita akrab dengan penggunaan media digital seperti Google, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, menurut Karen Masberger, pengguna aktif dari media digital ini disebut dengan warga digital. Sebagai seorang warga, kita harus menjadi warga yang baik dong. Jadi, apa sih pengertian warga digital yang baik itu? Jadi, warga digital yang baik adalah orang yang menunjukkan kecerdasan perilaku, teknologi, dan dapat membuat pilihan yang tepat saat menggunakan teknologi. Sedangkan kewargaan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan cara penggunaan teknologi. Selanjutnya, komponen kewargaan digital. Kewargaan digital dapat dibagi menjadi 9 komponen yang dikategorikan menjadi 3 kategori berdasarkan pemanfaatannya. Poin yang pertama, lingkungan belajar dan akademis. Komponen kewargaan digital yang perlu diperhatikan dalam pemanfaatan teknologi untuk lingkungan belajar dan akademis adalah yang pertama, akses digital. Di sini kita harus sadar bahwa tidak setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses teknologi, terlebih internet. Baik itu dibatasi oleh infrastruktur maupun lingkungan komunitas oleh pengguna itu sendiri. Belajar menghargai hak setiap orang untuk memiliki akses ke teknologi informasi serta berjuang untuk mencapai kesetaraan hak dan ketersediaan fasilitas untuk mengakses teknologi informasi merupakan dasar dari kewargaan digital. Komponen yang kedua adalah komunikasi digital. Komunikasi merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap orang untuk dapat bertukar informasi dan ide. Komunikasi dapat dilakukan secara satu arah, dua arah, antar pribadi, maupun komunikasi dalam sebuah forum. Perkembangan teknologi digital telah mengubah seseorang dalam berkomunikasi. Berbagai bentuk komunikasi digital yang tersedia seperti email, SMS, chatting, forum, dan berbagai bentuk lainnya, memungkinkan setiap individu untuk terus dapat terhubung dengan individu lainnya. Setiap warga digital diharapkan dapat mengetahui berbagai jenis komunikasi menggunakan media digital. Warga digital juga diharapkan dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis komunikasi tersebut, sehingga dapat memilih penggunaan komunikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Komponen yang ketiga adalah literasi digital. Dunia pendidikan telah mencoba untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam proses belajar mengajar, sehingga kalian mampu menggunakan teknologi digital untuk mencari dan bertukar informasi. Pelajar dan pengajar diharapkan dapat belajar apa saja, kapan saja, dan dari mana saja. Saat teknologi baru muncul, maka para pelajar dan pengajar diharapkan dapat beradaptasi secara cepat dan tidak terpaku pada satu jenis teknologi. Kategori yang kedua adalah lingkungan sekolah dan tingkah laku, sedangkan komponen yang keempat adalah hak digital. Setiap warga digital memiliki hak atas privasi, kebebasan berbicara, dan lain-lain sebagainya. Hak tersebut haruslah dipahami oleh setiap warga digital. Selain itu, setiap warga digital juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi. Setiap warga harus ikut membantu dalam pemanfaatan teknologi secara benar, mengikuti tata krama yang berlaku, baik yang tersirat maupun tersurat. Contoh nyatanya adalah tidak melakukan pembajakan konten, tidak menyebarkan informasi palsu, dan tidak memancing emosi pengguna lainnya. Komponen yang kelima adalah etika digital. Seringkali pengguna teknologi digital tidak peduli dengan etika penggunaan teknologi, tetapi langsung menggunakan produk tanpa mengetahui aturan serta tata krama penggunaannya, atau sudah mengetahui tetapi menganggap etika itu tidak terlalu penting sehingga tidak diperhatikan. Seringkali pengguna digital melupakan bahwa dalam dunia digital para pengguna tidak saling bertatap muka, tetapi perlu diperhatikan bahwa di balik setiap akun, di balik setiap forum, terdapat individu lainnya dapat tersinggung jika melanggar tata krama. Etika digital dibuat dengan tujuan untuk menjaga perasaan dan kenyamanan pengguna lainnya. Namun, peraturan saja tidak cukup. Seringkali para pengguna tidak mengetahui aturan tersebut ataupun malas membaca peraturan. Kita juga harus mengajarkan setiap pengguna teknologi digital untuk bertanggung jawab dalam pemanfaatan teknologi. Komponen yang keenam adalah keamanan digital. Di dalam setiap komunitas terdapat individu yang mencuri karya, merusak, ataupun mengganggu individu lainnya. Meskipun tidak boleh berburuk sangka,
Kita tidak dapat mempercayai seorang begitu saja, karena hal tersebut akan berisiko terhadap keamanan kita sendiri. Dalam dunia nyata, kita membangun pagar, mengunci pintu, menambahkan alarm dalam rumah kita dengan alasan keamanan. Hal yang sama juga perlu diterapkan dalam dunia digital, seperti menginstal antivirus, firewall, membackup data, dan menjaga data sensitif seperti username dan password. Sebagai warga digital, kita harus berhati-hati dalam menjaga informasi dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Kategori yang ketiga adalah kehidupan di luar lingkungan sekolah dengan komponen yang ketujuh yaitu hukum digital. Hukum digital mengatur etika penggunaan teknologi di masyarakat. Warga digital perlu menyadari bahwa mencuri ataupun merusak pekerjaan, data diri, maupun properti online orang lain merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan yang melanggar hukum antara lain meretas informasi atau website, mengunduh musik ilegal, plagiarisme, membuat virus, mengirimkan spam, ataupun mencuri identitas orang lain. Hukum cyber atau cyber law di Indonesia sendiri dapat dikategorikan menjadi 5 aspek besar. Yang pertama, aspek hak cipta, yang kedua, aspek merek dagang, yang ketiga, aspek fitnah dan pencemaran nama baik, yang keempat, aspek privasi, dan yang kelima, aspek yurisdiksi dalam ruang cyber. Komponen yang ke-8 yaitu transaksi digital. Warga digital perlu menyadari bahwa sebagian besar dari proses jual beli telah dilaksanakan secara online. Berbagai situs jual beli lokal dapat dengan mudah diakses oleh penjual dan pembeli, seperti Bukalapak, Kaskus, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain sebagainya. Dalam jual beli online, penjual dan pembeli perlu menyadari resiko dan keuntungan yang didapat dari jual beli online. Mulai dari risiko penipuan, perbedaan barang yang dikirim, lama pengiriman, hingga legalitas barang diperjualbelikan. Warga digital perlu mengetahui bagaimana menjadi penjual dan pembeli online yang baik. Komponen yang ke-9 yaitu kesehatan digital. Di balik manfaat teknologi digital, terdapat beberapa ancaman kesehatan yang perlu diperhatikan. Seperti kesehatan mata, telinga, tangan, bahkan keseluruhan badan. Tidak hanya kesehatan fisik, kesehatan mental juga dapat terancam jika pengguna tidak mengatur penggunaan teknologi digital. Untuk mencegahnya, pengguna perlu menyadari bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh teknologi digital itu sendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai akronim THINK. Setelah memahami 9 komponen di atas, kalian telah menyadari betapa pentingnya kewargaan digital. Untuk menyederhanakan dan agar mudah mengingat ke-9 komponen di atas, sebagai jembatan kalian dapat menggunakan akronim pengingat THINK. Sebelum kalian berkomunikasi di dunia digital, baik itu email, Facebook, forum, dan lain-lain sebagainya. THINK merupakan akronim dari yang pertama, is it true atau benarkah? Yang artinya, benarkah postingan kalian atau hanya isu yang tidak jelas dari mana sumbernya? Yang kedua yaitu is it hurtful atau menyakitkankah? Yang artinya, apakah postingan kalian akan menyakiti perasaan orang lain? Yang ketiga, is it illegal atau ilegalkah? Yang artinya, apakah postingan kalian atau kalian kerjakan di dunia internet adalah sebuah hal yang ilegal? Yang keempat, is it necessary atau pentingkah? Yang artinya, apakah postingan kalian itu adalah postingan yang penting atau postingan tidak penting yang cenderung akan mengganggu orang lain? Yang kelima, is it kind atau santunkah? Santunkah setiap postingan kalian? Apakah tidak menggunakan kata-kata yang dapat menyinggung orang lain? Ingat, tulisan yang kalian posting mewakili diri kalian sendiri. Dengan menggunakan akronim THINK ini, maka kalian akan lebih waspada atau lebih berhati-hati dalam melakukan aktivitas di dunia digital. Itulah pembahasan mengenai konsep kewargaan digital. Nah, ketika menjadi warga digital, selain berita bohong atau hoax yang sudah menjadi musuh bersama di media sosial, ada istilah cyberbullying dan cyber harassment yang juga wajib kita lawan di media sosial. Karena memberikan efek psikologis seperti kecemasan dan rasa isolasi. Coba kalian cari informasi apa yang dimaksud dengan cyberbullying dan cyber harassment. Serta jelaskan perbedaan, ciri-ciri, serta contoh dari cyberbullying dan cyber harassment. Evaluasi juga terkait penyebab cyberbullying dan cyber harassment masih banyak terjadi di Indonesia, meski banyak sekali undang-undang yang mengaturnya. Sekian video pembelajaran dari Ibu hari ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tetap semangat dalam belajar, review materi yang Bapak Ibu sampaikan kepada kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.